Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, ceria. Alhamdulillah, masih ceria, masih semangat, tapi ini terus semangat hati. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke, sebelum kegiatan pada hari ini, kita berdoa beberapa menit dari masing-masing. Doanya dipimpin oleh kelas. Kalau dibantu berdoa. Marilah guru dan teman sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk keamanan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Untuk pagi hari ini, adakah yang tidak masuk? Yang temannya? Ada? Ada suara Desi Noviani. Keterangannya ya? Izin. Selain untuk Desi, ada yang lain? Oke, kita lanjut ya. Jadi tapi sebelum itu Ibu mengingatkan kita ada namanya budaya kebersihan, budaya kerapian. Jadi sebelum lanjut Ibu cek dulu, kalian cek di kanannya sudah rapi, sudah bersih belum? Cek dulu sebentar. Sudah? Sudah rapi? Berarti hari ini yang tiket sudah menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Ya. Kita masuk ke pembelajaran yang akan kita bahas kali ini. Ada di slide kita, yaitu materinya tentang kelembagaan. Tapi sebelum membahas materi, Ibu ingatkan kembali pada materi sebelumnya, ya, tetap pada bab 1 kita sudah membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi, di mana di dalamnya terdapat pembahasan tentang kebutuhan dan keinginan. Tanya dulu sebelum kita simpulkan. Nah, untuk saat ini bunga butuh apa dan keinginan bunga itu apa? Untuk sepatu baru. Sepatu baru. Ya, Kalau keinginannya? merek itu yang lagi kan sekarang itu, Bu. Apa mereknya perlu sekarang? Lupa sebenarnya. Lupa namanya. Kalau Kim, butuhnya sekarang apa Kim? Untuk pakai baru. Butuh HP baru. Kalau inginnya? Iya. Pengennya laptop. Ada yang bisa menjelaskan pengertian dari kebutuhan dan keinginan? Ya, Jamila. Keinginan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar kelangsungan manusia hidup, agar kelangsungan manusia tidak terganggu. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi tidak akan berlaku. Luar biasa adanya. Tangan dulu Jamila. Mengajukan nanya. Kalau Ica apa menurut Ica? Kalau kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan, jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Kalau keinginan dasar manusia untuk memenuhi keinginan, jika keinginan tersebut tidak dipenuhi maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Berarti luar biasa sekali dari yang di sini Ibu tampilkan ada dua gambar ya. Ada gambar produknya sama, motor ya. Cuman di sini ada motor kemudian ada motor Sekarang Sabir, yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan Bin? Kalau kebutuhan itu motor Bin, kalau keinginan itu motor mobil. Nah, jadi kalau sekarang kita sebagai siswa untuk alat transportasi kita itu butuh motor. Berarti kalau ada motor Bin ya bolehlah motor Bin, tidak apa-apa. Tetapi kalau ada lebih, ya ada yang lebih, tapi ada alatnya untuk memenuhinya, apa salahnya? Beli ya. Tapi seandainya mau tidak terpenuhi, tidak apa-apa. Kita lanjut sampai di sini paham untuk materi yang kemarin? Ya. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu ingatkan bahwasanya pembelajaran kali ini itu ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya dengan menggunakan penerapan saintifik model pembelajaran problem based learning, siswa atau kalian itu diharapkan yang pertama mampu mendeskripsikan pengertian dari kelangkaan. Setelah mendeskripsikan pengertian dari kelangkaan, yang kedua kalian mampu menganalisis faktor-faktor dari kelangkaan. Setelah faktor diketahui, peserta didik bisa atau dapat menemukan solusi dari sebuah kelangkaan. Yang keempat, menjadikan hasil telaah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Yang kelima, mempresentasikan hasil-hasil analisis solusi kelangkaan. Ini juga pelajaran kali ini. Kita lanjut. Paham? Kalau paham, kita masuk ke materi inti kita pada hari ini. Setelah melihat gambar di depan, ada sebuah kalimat, apa sih itu kelangkaan? Ya. Nih, di daerahmu pernah terjadi kelangkaan? Iya, pernah. Nah, salah satunya Gas LPG.
gas LPG. Kalau tempat moksa, Minyak goreng. minyak goreng. Untuk memahami lebih lanjut dari kelangkaan, di sini Ibu sudah ada sediakan dua gambar di slide. Kalau yang amati, ya dari gambar 1 dan gambar 2 sudah bisa dilihat, ya, yang bisa menjelaskan dari peristiwa gambar 1. Ayo, Zian, gambar 1 itu Nomor 1 itu menunjukkan proses produksi masker. proses produksi masker. Sedangkan gambar 2, ya, hanya terus Antrian pembelian gas LPG. gantian produksi. Berarti di sini dari secara pengamatan bahwasanya mata kalian alhamdulillah semuanya masih normal, masih sehat dan benar semuanya. Bahwasanya kejadian pada gambar 1 itu adanya pembuatan masker atau produksi masker. Yang kedua adanya antrian gas LPG. Ya, gambar apa pengertian dari kelangkaan atau apa sih kelangkaan itu? Ya, masa Langka atau scarcity adalah kondisi atau kejadian di mana kebutuhan manusia itu sifatnya tak terbatas dihadapkan dengan alat pemenuh kebutuhan yang sifatnya terbatas. bagus, tepuk tangan untuk Rosa. Pengertian dari sebuah kelangkaan yang diberikan oleh teman kalian semuanya sudah benar. Intinya, ya, saking banyaknya kebutuhan manusia, tetapi alat pemuas kebutuhannya itu tidak bisa mencukupi, itu sudah dikatakan sebagai kelangkaan. Ya. Jadi kelangkaan itu banyak yang terjadi di sekitar kita. Ialah tadi gas LPG, masker, BBM, terus minyak goreng. Itu salah satu contoh-contoh dari kelangkaan. Kita lanjut sampai di sini paham? Kita lanjut ya. Kemudian kita akan membahas faktor penyebab kelangkaan. Di faktor penyebab kelangkaan ini, yang pertama ada perbedaan letak geografis. Di sini ada dua gambar yang ditayangkan, ya. Menurut saksi dari gambar ini yang menyatakan faktor kelangkaan itu adalah perbedaan geografisnya. Apa yang kamu amati dari gambar yang depan? Kalau yang selanjutnya tentang penanaman kebun teh. Yang ini Dengarnya tentang soal nelayan. nelayan. Kalau dilihat dari letak geografis, berarti posisi kita ini atau keadaan alam kita ini tidak sama. Adanya dataran nah, kalau kebun teh ini kira-kira di sekitar Oak Timur tempat kita tinggal ada tidak? Adanya di mana? Nah, kalau ini Rafli, jawab. Kita jumpai di mana sih kalau kata? Pantai di daerah Di mana? Bengkulu. Bengkulu. Ya. Ya, di Bengkulu, Lampung itu pantai, tapi kalau di sekitar Oak Timur itu tidak ada ya. Nah, di sini ya sudah Ibu siapkan pembagian kelompoknya. Silahkan duduk berdasarkan sesuai namanya. Ayo silakan dimulai dari sekarang. Ya. Maka sambil tempat kemudian disiapkan, Ibu bagikan jalan ininya, ya. Ini yang makan lengkap ininya. Ini lengkap ininya. Yang pakai batu. Ya. Sudah? Ya. Lengkap ininya harus dibagikan. Semuanya sudah dapat lengkap ininya? Sudah. Silakan dikerjakan tugasnya sesuai dengan petunjuk LKPI-nya ya. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sambil mengerjakan LKPI-nya, diharapkan dengarkan ada beberapa poin penilaian yang akan Ibu sampaikan ya. Yang pertama, pada diskusi ini yang akan Ibu nilai yang pertama adalah keaktifannya. Yang kedua, itu kerjasama kalian dengan temannya atau kelompoknya, kedisiplinan kalian selama berdiskusi, dan tanggung jawab kalian dalam mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Jadi silakan dikerjakan
Jadi kalau ada yang tidak paham silakan bertanya, ya, sambil ibu keliling, ya. Apa? Praktis? Ada yang tanyakan? Waktunya 3 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita mau presentasi. Selesai? Selesai? Kalau sudah selesai semuanya, yang siap untuk presentasi pertama, kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Silakan. Tapi sebelum presentasi, ya perhatikan ada beberapa penilaian yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, penguasaan materi. Yang kedua, keterampilan menjawab. Yang ketiga, penggunaan bahasa ketika kalian menyampaikan hasil diskusinya. Yang keempat, penyajian hasil diskusi. Ayo, boleh dimulai. Kelompok 3 yang akan diwakili oleh Rapli ya. Ya, silakan Rapli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Jawan Gandur, perwakilan dari kelompok 3 akan membahas hasil diskusi LKPD kami mengenai kelangkaan gas LPG. Mungkin kelangkaan gas LPG sudah menjadi rahasia umum bagi kita semua, benar kan? Yang mana kita semua juga sudah pernah merasakan akibat dari kelangkaan gas LPG ini. Yang mana ibu-ibu kita sulit untuk mencari gas LPG, yang mana sulit dicari, harganya mahal lagi, benar kan? Nah, upaya yang bisa masyarakat lakukan mungkin di sini dalam metode memasak, teman-teman bisa tahu, bisa menggantinya menggunakan kayu bakar. Tahu kan teman-teman? Tahu. Dan juga mungkin bisa dengan kompor listrik yang biasanya orang-orang kaya punya. Atau juga dengan biogas, itu biasanya dari bio atau gas alam ya. Yang disampaikan oleh Rapli sebenarnya salah satu dari kategori kurang mampu itu adalah pendapatan. Cukup? Yang lain? Ya cukup ya? Berarti cukup. Terima kasih untuk penyampaian dari kelompok 1 atas untuk kelompok 1 ya. Jadi dari paparan yang terakhir disampaikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 5, dari paparan-paparan sudah disampaikan sudah sangat luar biasa, cara menyampaikan, analisis, bahasanya, Ibu sangat apresiasi sekali, terutama untuk kita semuanya. Jadi setelah dari diskusi sudah mengamati gambar, ya, adakah dari anak-anak semuanya yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, bisa menyimpulkan? Ya, boleh. Nanti ditambahi oleh Rosa. Silakan. Jadi kesimpulan yang saya akan jelaskan dari pembelajaran kita hari ini, kita telah mempelajari garis besarnya ada 3 hal, yaitu dari pemakaian kelangkaan, faktor-faktor penyebabnya, dan juga dampak dari kelangkaan tersebut. Di mana dari yang telah kita pelajari, pengertian dari kelangkaan yaitu peristiwa di mana terbatasnya sumber daya alam, sedangkan kebutuhan masyarakat atau manusia akan sumber daya alam yang kebutuhan tersebut tidak terbatas. Kemudian faktor-faktor penyebab dari kelangkaan yaitu yang pertama, perbedaan letak geografis. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat atau tidak terkendali. Yang ketiga, pertumbuhan atau perkembangan teknologi yang tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga apa yang terjadi itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang terakhir, faktor penyebabnya adalah bencana alam. Hal yang terakhir dari besarnya yaitu dampak dari kelangkaan. Akibat dari kelangkaan ini 3 hal, yaitu kenaikan harga dari alat kebutuhan yang kita butuhkan, kemudian meningkatnya angka pengangguran, serta yang terakhir yaitu meningkatnya angka kemiskinan dan juga kriminalitas di masyarakat. Terima kasih Tian. Noksa, sudah dari sini silakan kesimpulannya. Sama, secara garis besar sama, ya. Jadi yang jelas dari pembelajaran hari ini kesimpulan sudah disampaikan oleh Dean dan
dari penyampaian dia itu sangat luar biasa, sangat detail sekali, tapi ada sedikit yang lupa, ada dampaknya ya. Ada dampaknya tadi yang diingatkan, dari dampak seperti itu kita harus bisa mengatasinya. Maka sebab itu kita sebagai manusia harus bisa memahami kebutuhan kita masing-masing. Atau lebih tepatnya, ketika kita mengalami kelangkaan, kita harus sudah siap dengan apa atau langkah apa yang akan kita lakukan. Jadi satu, untuk solusi selain yang disampaikan oleh teman kalian, kita harus bisa menggunakan yang namanya skala prioritas. Jadi mana yang harus didahulukan, ya, mana yang sifatnya urgent, mana yang sifatnya bisa ditunda, ya. Jadi itu yang perlu kita ingatkan. Oke, untuk selanjutnya, nah, boleh pegang HP-nya sekarang, ya. Ibu sudah mengirimkan Google formulirnya, ada 10 soal, ya. 10 soal di situ, silahkan jawab sekarang. Ibu pantau dari HP, ya, itu materi kelengkapan. Sudah ada? Ada. Silakan dikerjakan. Ya. Tidak ada gangguan? Tidak ada, lancar? Lancar ya. Selesai? Karena sudah ada yang selesai ini, sudah ada yang masuk ini. Sudah. Punya Jean sudah masuk, punya Noksa, punya Bunga. Yang kelompok 1 sudah semua? Sudah. Ya, cukup ya. Sudah masuk semuanya. Untuk nilai sangat luar biasa sekali, bagus ya. Alhamdulillah di atas KKM-nya, ya, karena KKM kita 70, semuanya di atas nilai 70, ya. Tidak ada yang pas, tapi pembelajaran hari ini sangat luar biasa, sudah paham semuanya. Terima kasih. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, karena materi kita sudah selesai, Ibu mengingatkan untuk pertemuan minggu berikutnya, ya, tetap pada masalah ekonomi, tapi dikondisikan pada bab 2, yaitu membahas tentang peran pelaku ekonomi. Nah, jangan lupa dibaca bukunya, ya. Selain dari buku, boleh buka internet. Kalau tidak ada di internet, boleh belajar dari YouTube. Pokoknya yang penting isi pembelajarannya, ya. Jangan sampai tidak belajar di rumah, ada pembelajaran ke depannya, Ibu menyampaikan dengan mudah dan cepat nyambungnya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu mengakhiri materi, masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, Ibu cek kembali, karena kondisinya sudah agak siang, ya, tapi belum siang-siang, tapi sudah beranjak ke siang. Ibu lagi selamat pagi. Luar biasa, semangat. Oke, sebelum menutup, terlebih dahulu Noksa pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Marilah guru dan temanku, sebelum kita akhiri kegiatan belajar pada hari ini, kami berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Noksa. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ilmu tidak akan pernah berguna kalau kita tidak bisa berbagi dengan teman kita. Buku tidak akan berharga tanpa kita membacanya. Jadi Tuhan telah menitipkan semua kemampuan pada diri kita, pergunakan sebaik mungkin, karena kalian adalah salah satu aset bangsa yang akan menjadi tulang punggung atau pundak kebanggaan untuk negaranya. Sekian, terima kasih Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.